Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ketika Tuhan mengangkat seseorang, maka apa yang terjadi di tengah masalah hidupnya, di tengah pergumulannya, di tengah kelemahannya, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Sehingga bagi orang yang percaya, yang namanya kelemahan, yang namanya keterbatasan, yang namanya kemiskinan, yang namanya penderitaan bukan akhir dari segala sesuatunya. Karena ketika Allah menyatakan kuasa-Nya, maka hal-hal dahsyat akan terjadi. Karena ketika Allah menyatakan kuasa-Nya, yang pertama, Dia akan memberi kemenangan. Sehingga segala sesuatu yang kelihatannya sudah gak mungkin, segala sesuatu yang kelihatannya sudah tertutup, segala sesuatu yang kelihatannya sudah mustahil, ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya, maka Dia akan memberi kemenangan. Lihat Daud ketika dia harus menghadapi Goliat, secara manusia itu mustahil, gak mungkin. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya, hanya lewat satu lemparan batu, Goliat bisa tergeletak jatuh ke tanah dan mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah menyatakan kuasa-Nya lewat hal-hal sederhana, Allah bekerja dan menyatakan kemenangan. Tuhan tanya sama Musa, "What is in your hand?" Apa itu yang ada dalam tanganmu? Lalu Musa berkata, "A rod," hanya sepotong tongkat, sepotong kayu yang tak bermakna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bilang angkat tongkat itu, dan waktu Musa angkat tongkat itu, laut terbelah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah Allah kita. Waktu Dia menyatakan kuasa-Nya, maka Dia memberi kemenangan. Yang kedua, ketika Dia menyatakan kuasa-Nya, maka Dia juga memberi kekuatan buat kita, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak lemah, sehingga kita tidak kompromi, sehingga kita tidak kecewa. Itu yang membuat Daniel dapat berita apapun tetap berdoa. Walaupun untuk itu dia harus dibuang ke gua singa. Gua singa tidak mendatangkan ketakutan buat dia. Kekuatannya menuntunnya pada mujizat yang besar. Haleluya. Ketika Allah menyatakan kuasa, yang pertama Dia memberi kemenangan, yang kedua Dia memberi kekuatan, yang ketiga Dia memberi berkat-berkat yang spesial yang tidak pernah kita duga. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus di tengah-tengah kekecewaannya karena sepanjang malam tangkap ikan gak dapat apa-apa, sementara dia sedang membersihkan jalannya, Yesus pinjam perahunya. Dan saudaraku, Petrus rela meminjamkan perahunya. Dan sekarang Petrus bukan hanya rela meminjamkan perahunya, dia juga rela menyediakan waktunya untuk mendengar ajaran-ajaran Kristus. Lalu apa yang terjadi? Ada berkat spesial. Kristus bilang, "Petrus, sekarang dorong perahu ini sampai ke tengah." Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika sudah sampai di tengah ada berkat spesial. Kenapa? Karena Yesus bilang sama Petrus, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Petrus awalnya ragu dan dia berkata, "Guru, sepanjang malam aku tangkap ikan gak dapat apa-apa." Tetapi kemudian Petrus sadar sama siapa dia sedang bicara. Lalu dia berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya." Dan saudaraku, waktu dia lempar jalannya, Alkitab berkata dia tangkap begitu banyak ikan sampai perahunya hampir tenggelam. Itulah Allah kita. Ketika Dia menyatakan kuasa-Nya, yang pertama Dia memberi kemenangan, yang kedua Dia memberi kekuatan, yang ketiga Dia memberi berkat-berkat yang spesial, dan yang keempat Dia beri damai dan sukacita. Sehingga ketika Paulus dan Silas dalam penjara, walaupun mereka habis dihajar habis-habisan, tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap dapat memuji, memuliakan Tuhan. Dan waktu Allah menyatakan kuasa-Nya, damai dan sukacita boleh terjadi, sehingga semua orang dalam penjara turut merasa damai. Bahkan ketika sendi-sendi penjara goyang dan pintu-pintu penjara terbuka,
tidak ada satupun yang lari. Kenapa? Hadirat Tuhan mendatangkan kepuasan dan sukacita tersendiri. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan menyatakan kuasanya. Karena memang ketika Tuhan menyatakan kuasanya, Dia memberi kemenangan, Dia memberi kekuatan, Dia memberi berkat-berkat spesial, dan Dia memberi damai dan sukacita yang dunia tidak bisa berikan buat kita. Haleluya. Nah, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang Tuhan menyatakan kuasanya, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 14, 1 Tawarikh pasalnya yang ke-14, mulai dari ayatnya yang pertama, 1 Tawarikh pasal 14, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1 Tawarikh pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang ke-7, di bawah judul perikop Istana dan Rumah Tangga Daud. Demikian firman Tuhan. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lihat saudaraku, orang yang kirim semuanya buat Daud. Ayat 2. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud sekarang tahu bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja. Kenapa? Karena dia melihat sendiri bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Hal-hal yang gak mungkin mulai dinyatakan dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga, Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan dia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elishua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beliada, dan Elifelet. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana ketika Tuhan menyatakan kuasanya sehingga kerajaannya makin tegak. Nah, di sini kita bisa belajar mengapa Tuhan menyatakan kuasanya kepada Daud. Yang pertama saya pelajari, karena Daud adalah seorang yang rendah hati. Oh, dia hadapi Goliat dan inilah kalimatnya, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak kuat melawan kamu, tetapi Allah saya akan menyatakan kuasanya untuk membela saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang dipenuhi dengan orang-orang sombong yang sok tahu dan merasa diri paling hebat, sehingga kecenderungannya menjadi orang-orang yang egois dan kepala batu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, sekaya apapun saudara, sepintar apapun saudara, sehebat apapun saudara, oh bagaimanapun dahsyatnya Tuhan memakai hidup saudara, belajarlah menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena orang sombong untuk sementara bisa mencapai keberhasilan, tetapi orang yang rendah hati akan mempertahankan keberhasilan itu sampai pada akhirnya. Karena itu saudara, Alkitab sudah tegas bilang, orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya kepada Daud. Yang pertama, karena Daud adalah seorang yang rendah hati. Yang kedua, karena Daud adalah seorang yang bergantung pada Tuhan. Dari awal-awal mulai perjuangannya, kita belajar bagaimana dia adalah seorang yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah. Dia adalah seorang yang selalu minta petunjuk dari Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Dunia ini terlampau banyak orang yang mengambil keputusan berdasarkan naluri dan pengalaman pribadi. Naluri dan pengalaman pribadi baik, tetapi naluri dan pengalaman pribadi tanpa campur tangan Tuhan akan menuntun kita pada kehancuran. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena selalu saya bilang, orang miskin yang bergantung pada Tuhan tetap hidupnya diberkati. Orang kaya yang bergantung kepada Tuhan tetap akan lihat kemuliaan Tuhan. Sementara sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, tetapi kalau tidak bergantung pada Tuhan, sebentar lagi hanya kehancuran yang melanda hidup saudara. Yang ketiga saya pelajari,
Tuhan menyatakan kuasanya kepada Daud. Kenapa? Karena Daud seorang yang mau ditegur. Daud orang biasa yang menyadari bahwa dia bisa salah, dia bisa punya kekurangan, dia bisa punya kelemahan. Sehingga ketika dia ditegur di tengah-tengah kekurangannya, di tengah kesalahan dan di tengah kelemahannya, dia adalah seorang yang mau membuka diri untuk teguran dan nasihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia makin hari makin tidak bisa ditegur. Suami-suami gak bisa ditegur, istri-istri gak bisa ditegur, apalagi orang tua udah gak bisa ditegur. Anak-anak zaman sekarang aja udah gak mau ditegur, saudara-saudara. Dan lebih repotnya lagi, kalau kita bicara di kepemerintahan, mana ada sekarang yang namanya pejabat mau ditegur. Apalagi yang lebih parah, sudah melanda gereja. Hamba-hamba Tuhan merasa diri yang paling benar dan tidak mau ditegur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya orang-orang yang bisa maju adalah orang-orang yang bisa ditegur. Orang-orang yang bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dia mau ditegur, dia mau dinasihati, sehingga dia berjalan dalam terang Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan tetap menyatakan kuasanya kepada Daud. Kenapa? Karena Daud rendah hati, Daud bergantung pada Tuhan, Daud mau ditegur. Dan akhirnya Daud memiliki hati yang bersih. Karena itu Daud berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud tidak menyimpan dendam. Bahkan ketika Saul merancangkan yang jahat berkali-kali dan dia dapat membalas Saul, inilah kalimatnya, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Daud memiliki hati yang bersih. Saudaraku pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita punya hati yang bersih, maka kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita punya hati yang bersih, kita mau ditegur, kita bergantung pada Tuhan, dan kita rendah hati, maka kita akan melihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh mujizat dan kemenangan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus mereka yang taruh tangan kanan yang tidak ada, karena rindu menerima mujizat dan rindu Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga mereka mendapat kemenangan, kekuatan, berkat-berkat yang spesial serta damai dan sukacita. Bapa, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga setiap pendengar boleh punya kerendahan hati, boleh selalu bergantung pada Tuhan, mau ditegur dan senantiasa memiliki hati yang bersih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.